Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Iyu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya. Nah, nggak terasa ini sudah minggu ke-7. Minggu depan adalah minggu ke-8 yang berarti kita sudah memasuki setengah semester perkuliahan. Jadi sudah waktunya ujian tengah semester juga, midterm examination. Nanti sama ya, kayak tugas yang kemarin kita udah latihan lewat tugas kemarin. Cuman sekarang skill literasi digital. Kalau yang kemarin skill literasi media, basic ya banget. Hari ini kita akan membicarakan tentang skill literasi digital yang sudah ke participatory culture. Artinya skillnya sudah lebih yang tingkat lanjut lagi ya. Nah, nanti juga kalian akan sama membuat tugas yang sama juga kayak kemarin, tapi sekarang pakainya skill literasi digital. Di sini ada 11 skill. Nah, nanti gimana caranya dalam 10 slide yang kalian bikin tugas kampanye lewat poster kayak kemarin di akun Instagram kalian, itu bisa memuat 11-11-nya. Jadi nanti kalian akan memilih salah seorang content creator yang menurut kalian istimewa, silakan dipilih siapapun yang kalian pikir atau rasa punya semua skill literasi digital participatory culture ini. Jadi nanti kalian bikin posternya yang menjelaskan kenapa sih orang ini menguasai setiap skill literasi digital participatory culture, kemudian didesain sekreatif mungkin, supaya ketika orang baca itu dia langsung paham. Oh, misalnya kalian pilihnya Deddy Corbuzier gitu ya, Deddy Corbuzier terus dari skill pertama jelasin gitu. Boleh ditampilkan gambar-gambar yang menunjukkan bahwa screenshot gitu ya yang menunjukkan bahwa dia memiliki skill tersebut. Oke, ini akan saya mulai penjelasannya. Kita mulai dari silakan dicatat ya teman-teman nanti biar nggak lupa penjelasannya. Jadi jangan sampai salah memaknainya juga. Ini ada 11 dari Bapak Jenkins teorinya 2009. Jadi karena namanya sendiri udah literasi digital participatory culture. Teori ini dibuat berdasarkan fenomena saat pemunculan internet di Amerika atau Inggris, saya lupa. Tapi kayaknya Bapak Jenkins ini di Inggris deh ya. Tapi saya lupa penelitiannya di mana ya. Nah, bahwa pada saat itu yang terjadi adalah para remaja, kaum muda gitu ya, pada saat itu mereka tuh bisa langsung melakukan participatory culture. Jadi mereka berbagi gitu ya, berbagi ilmu, saling membentuk jejaring atau networking gitu. Kemudian mereka membuat konten-konten yang bagus gitu dan berkomunitas dari awal mulanya dari kegiatan berinternet gitu. Makanya di sini ada 11 skill literasi digitalnya adalah sudah kepada participatory culture atau melakukan partisipasi sosial ya di masyarakat gitu. Ada play, simulation, performance, appropriation, multitasking, distributed cognition, collective intelligence, judgment, transmedia navigation, networking, dan negotiation. Ya, sekali lagi mangga silakan dicatat ya supaya nggak lupa pengertiannya apa. Karena kalau dari ini kan terjemahan ya dia agak susah sih. Nah, yang pertama ada play. Play ini adalah ya bermain ya. Kalau di skill literasi medianya Bapak Potter kemarin itu ini adalah skill mengakses gitu ya. Jadi bisa memainkan media digital. Semua yang ada di media digital, platform-platformnya. Kalau games tuh ya berarti bermain games. Kalau misalnya bikin video ya berarti bermain dengan aplikasi video sampai ahli ya, sampai handal gitu. Dimulai dari coba-coba dulu ya, kayak kita dulu pas awal muncul WhatsApp mungkin nggak langsung bisa
bentuk grup kayak gitu-gitu ya. Tapi biasanya akan dimulai dari chattingan dulu kayak gitu. Nanti makin lama semakin banyak kita bermain dengan platform atau aplikasi tersebut, ya kita jadinya akan makin handal gitu ya. Sama kayak dengan bermain pada anak-anak ya, bermain adalah kunci untuk eh, apa ya, koneksi dengan tubuh, alat, komunitas, lingkungan dan pengetahuan gitu. Jadi ketika kita bermain dengan gadget kita, itu berarti kita sedang membangun koneksi atau hubungan ya antara kita dengan gadget kita. Kemudian melalui bermain juga kita tuh mencoba dan memiliki peran gitu ya. Kemudian eh, kita menyelami budaya yang ada di dalamnya. Kayak misalnya di dalam grup WhatsApp aja itu kan beda-beda ya budaya yang ada di dalamnya gitu. Kemudian ketika kalian bermain dengan akun Instagram kalian itu juga kan pasti setiap orang beda-beda ya. Em, budaya yang mereka bentuk atau kalian misalnya sekadar mengikuti tren. Nah, itu kan budaya tren yang terjadi pada saat itu. Em, mau itu di TikTok atau aplikasi manapun atau ketika kalian ikut berdebat di Twitter. Nah, itu kan juga punya budayanya sendiri ya. Jadi dengan bermain ini kita juga mencoba budaya yang terpusat di setiap platform internet dan setiap platform itu pasti budayanya beda-beda. Kayak di Instagram itu kan orang lebih kepada flexing gitu ya. Pamer-pamer apa yang dilakukan gitu, apa yang dimakan gitu. Tapi kalau di Twitter itu orang-orang lebih kepada membicarakan hal-hal yang sensitif, berdebat tentang sesuatu dan lain-lain. Nah, dengan play juga kita biasanya memanipulasi sumber daya yang kita punya supaya kita bisa menang ya. Contoh yang paling gampangnya adalah ketika kita bermain games di smartphone. Kalau misalnya di Instagram, ya kita kayak bikin poster, itu kan kalian juga memanipulasi sumber daya ya. Memanipulasi, membuat pesan gitu yang ingin kalian sampaikan di Instagram atau di sosial media lainnya. Kemudian dengan bermain juga kalian jadinya menjelajahi lingkungan terdekat. Kemudian seiring bertambahnya usia, bermain dapat memotivasi bentuk pembelajaran lainnya. Misalnya nih, kalian awalnya senang main games, terus kalian sering menang gitu. Nah, itu bisa jadi nanti kalian jadi punya cita-cita untuk jadi atlet e-sport kayak gitu-gitu ya. Atau misalnya kalian senang Instagram, kemudian kalian mencermati fenomena sosial yang ada di dalamnya. Terus nanti kalian punya cita-cita jadi data analis tentang sosial media kayak gitu-gitu ya. So, uh, ini adalah skill yang pertama dari literasi digital, partisipatoriknya, participatory culture dari Bapak Jenkins. Ya, kalau yang di kemarin ini mengakses simpelnya ya. Nah, dari bermain ini juga kita banyak yang didapatkan ya dari bermain-main dengan smartphone kita. Kadang kita menghadapi problem yang sama, tapi kita nemuin jalannya penyesuaiannya beda-beda gitu ya. Dengan bermain juga kita bisa jadi berani berekspresi, jadi pede gitu ya. Kemudian kita juga bebas melakukan eksperimen ya. Kita mau bikin konten apa mungkin minggu ini, minggu depannya bikin konten tentang apa lagi gitu ya. Yang kira-kira banyak diminati orang-orang. Nah, belajar problem solving juga gitu ya, tergantung dari apa yang kita lakukan juga. Kayak misalnya nanti tugas yang kalian lakukan itu kan juga problem solving ya. Kalian pilih satu content creator yang bagus, terus kalian analisis gitu skill literasi digitalnya apa, sehingga kalian bisa mendapatkan apa sih bisa belajar gitu ya, skill literasi digital dari orang-orang content creator yang cukup berpengaruh dan menarik untuk kalian cermati ya. Nah, ini kalau terus-menerus dilakukan bermain dengan semua aplikasi yang ada di HP kita, itu lama-lama kita akan menjadi seorang ahli. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan kalian berarti bermain dengan nah ini kalau saya bermain dengan profil ya, profil WhatsApp saya ada namanya, nama yang dituliskan nama lengkap, kemudian ada tagline-nya, tapi sekarang mah udah ganti ya, ini tagline yang semester lalu, tahun lalu.
gitu. Terus kalian mungkin fotonya, dari fotonya sendiri ada angle yang dipilih dan lain-lain. Nah, mungkin kalau yang pertama-pertama belum profesional, tapi nanti lama-lama kalian akan menemukan bentuk sendiri ya yang kalian kalian tuh pengen branding diri kalian kayak apa. Nih ya, dari profile aja kita bisa ngebentuk branding diri kita. Contohnya ya, sama juga kayak cara kita berbicara gitu ya, cara kita menyapa orang lain di WhatsApp itu juga butuh berlatih gitu kan. Istilahnya kita bermain-main dulu. Kalau kayak gini sopan gak ya gitu. Nanti kalau misalnya ternyata nggak sopan ya kita akan ubah lagi gitu ya. Nah ini termasuk juga dengan apa yang kita lakukan dengan platform tersebut ya. Nah kalau saya aktivitasnya kebanyakan pengabdian kepada masyarakat ya, aktivis aktivis literasi digital, saya nge-branding diri saya ya, maka ini yang saya lakukan di dalam WhatsApp saya. Ini contohnya dari bermain. Nah, contoh lainnya lagi dari bermain atau play ini adalah kita tuh bisa membersihkan gadget kita di tempat-tempat yang tidak diketahui gitu ya. Jadi makin kita bisa melakukan ini, eh, makin pandai kita melakukannya gitu. Kayak misalnya di mana sih sebenarnya ngebersihin sampah? Oh, bukan cuma di aplikasi yang cleaner doang, tapi kalau misalnya emang benar-benar untuk menjaga kesehatan gadget kita ya. Jadi biasanya kan penuh tuh. Nah, tempat-tempatnya tuh kita udah tahu gitu. Nah, ini tuh semakin banyak kita bermain untuk menghapus sampah-sampah yang ada di smartphone kita, semakin kita nanti tahu di mana tempatnya untuk menghapus dan juga menyeting supaya nggak banyak sampah di smartphone kita. Karena itu akan sangat mempengaruhi usia, kemudian kelancaran kita menggunakan HP kita. Makin penuh kan makin nggak lancar ya, makin terhambat. Nah, biasanya kalau kita udah banyak bermain-main dengan HP kita nggak perlu lagi nanya sama orang ya. Kita bisa mandiri berinformasi. Biasanya kita akan langsung browsing kayak gini. Cara membersihkan WhatsApp. Ini pasti muncul sendiri dan bisa kita aplikasikan langsung gitu. Jadi semakin banyak kita bermain dengan platform aplikasi kita, maka kita akan semakin handal. Kemudian yang kedua simulation. Simulation ini skill yang berlanjut setelah bermain ya. Nah, di sini pengertiannya adalah the ability to interpret and construct dynamic models of real world process. Contohnya di sini adalah tayangan MasterChef Indonesia. Nah, kenapa ini bisa jadi contoh yang tepat? Karena di sini mereka biasanya melakukan simulasi kan ya. Jadi mereka akan dikasih bahan-bahan yang tidak mereka ketahui sebelumnya, terus dikasih tahu misalnya harus buat kreasi dari telur. Nah, itu mereka harus berinovasi, berkreasi dengan rasa yang enak, kualitas dan teknik masak yang tinggi kayak gitu ya. Nah, ini namanya simulasi. Jadi semakin banyak kita bersimulasi juga, maka kita juga akan semakin menjadi ahli dalam memakai sebuah aplikasi atau platform. Nah, skill ini bisa memperluas kapasitas kognitif kita, membuat kita mengatasi sekumpulan informasi yang lebih besar, untuk bereksperimen dengan konfigurasi data yang lebih kompleks, untuk membentuk hipotesis dengan cepat dan mengujinya terhadap variabel yang berbeda secara real time. Kayak di MasterChef Indonesia ini kan nanti mereka beda-beda ya bahan yang dikasih. Misalnya minggu ini telur gitu, minggu depannya lagi seafood gitu, minggu depannya lagi jamur. Sesuatu yang nggak diduga-duga gitu ya. Kemudian contoh lainnya lagi yaitu di games SimCity. Ini kan ini adalah games yang kita tuh bertetangga gitu ya. Jadi makin kita banyak berinteraksi dengan baik di games itu, makin kita memperoleh kenyamanan dan kemapanan ya. Jadi ini juga bersimulasi kayak misalnya kita bagi makanan ke tetangga, itu kan kita mencoba-coba ya. Nanti dapat reward atau enggak? Kalau dapat ya berarti itu bagus untuk dilakukan kayak gitu ya. Kemudian contoh di dunia nyatanya adalah simulasi gempa atau kebakaran. Nah ini juga kalau misalnya tadinya kita nggak tahu ya, bahkan sekarang ada simulasi untuk menghadapi ini ya. Misalnya kita terjebak di kerumunan gara-gara ada kejadian Kanjuruhan kemarin, kemudian Itaewon Class jadi drakor ya.
kejadian di Itaewon itu juga ya. Jadi ada simulasi ketika kita terjebak di kerumunan itu kita mesti ngapain supaya kita nggak eh, cedera atau bahkan sampai meninggal gitu. Nah, jadi semakin banyak bersimulasi, ini juga kita akan semakin handal ya. Kita akan mengobservasi, banyak mengobservasi dan banyak bereksperimen untuk membuat sebuah inovasi. Sama juga kayak misalnya kita membuat video atau poster Instagram. Mungkin tadinya belum bagus gitu ya, kemudian habis itu direvisi sampai jadi yang bentuk yang paling bagus gitu ya. Yang tadinya desainnya belum bagus, jadi bisa bagus. Makin banyak simulasinya. Kemudian yang ketiga adalah skill performance. Ini adalah skill untuk menampilkan diri kita di media digital. Gitu ya. Ini contoh-contohnya banyak juga ya, terutama para gamers itu kan biasanya mereka punya digital identity sendiri ya, mereka punya nama-namanya sendiri as a gamers ya. Kayak di sini makanya contohnya nih gamers Indonesia masuk daftar orang terkaya. Nah ini mereka biasanya punya nama-nama sendiri sebagai identitas digitalnya. Dan itu pasti punya arti, meaning ya. Ada personal branding yang ingin dibentuk dari identitas digital yang mereka buat gitu ya. Contoh lainnya di sini adalah apa namanya ini cosplay budaya pop Jepang. Ini kan mereka serius banget ya kalau misalnya melakukan cosplay ini. Mereka riset dulu tentang tokoh tersebut, karakternya kayak apa, kemudian bajunya kayak apa, aksesorisnya kayak apa, benar-benar dibuat sendiri biasanya ya. Biasanya mereka kan membuat sendiri sedetail itu, dan ketika mereka melakukan cosplay juga, itu mereka menyesuaikan dengan karakter si tokoh tokoh animasi yang mereka cosplay gitu. Jadi pengertiannya performance ini adalah the ability to adapt alternative identities for the purpose of improvisation and discovery. Ya, jadi terus berimprovisasi dan terus sampai menemukan bentuk yang tepat ya untuk performance atau penampilannya di dunia digital gitu. Oke, di sini contohnya budaya cosplay pop Jepang, kemudian, nah ini, anak asumsi identitas baru ini memerlukan analisis yang cermat dari teks asal, kemudian konvensi genre, kemudian peran sosial ya, sampai peran sosialnya juga, dan juga kode linguistik, kayak misalnya ya penggunaan nama dari bahasa apa, atau bahkan aksesorisnya ini sendiri maknanya apa gitu. Ini kan sampai warna matanya juga diikutin ya, kayak gini gitu. Make up-nya juga nanti tuh. Nah ini contoh yang paling gampang gitu ya. Tapi in a real world biasanya kita pakai skill performance ini untuk membentuk personal branding kita. Ya kita pengennya kita branding sebagai apapun. Misalnya kalian punya fake account itu juga pasti ada performance tersendiri yang kalian buat ya untuk menjadi sosok seperti apa yang diinginkan. Nah, next skill literasi digitalnya adalah appropriation. Appropriation ini adalah the ability to meaningfully sample and remix media content. Ya, ini intinya adalah sample and remix. Ya, jadi mencampur-campur semua bahan sehingga menjadi sebuah percampuran yang bagus, sebuah karya yang bagus. Nah, contohnya di sini ada Wonderful Indonesia by Alfie Rev. Di sini kan berbagai genre musik ya, ada musik rock, ada musik pop, ada musik tradisional juga yang digabungkan jadi satu gitu. Kemudian ada berbagai lagu daerah yang digabungkan jadi satu gitu. Kemudian juga berbagai bahasa juga ya, sesuai dengan lagu-lagu yang dipilih. Nah, kemudian contoh lainnya ada film Into the Woods. Nih kalau ada yang udah nonton ya, biasanya kan film Disney itu dia sendiri-sendiri ya. Ada gadis berkerudung merah, ada Cinderella, ada Hansel and Gretel. Nah, di film Into the Woods ini
dia menggabungkan semua film Disney itu menjadi satu film, jadi satu kisah. Ini juga merupakan sample and remix media content. Nah, dalam konteks nyata sehari-hari, misalnya fashion ya, kalian hari hari Jumat misalnya kalian pakai batik atasnya gitu, tapi di bawahnya kalian pakai jeans. Nah, itu kan percampuran dua budaya yang berbeda juga tuh. Batik itu Indonesia, celana jeans itu Amerika gitu. Nah, itu juga merupakan sample and remix konten gitu ya. Nah, khususnya dalam membuat media konten, ini juga kita biasanya melakukan sample and remix. Kayak misalnya di dalam sebuah webinar misalnya, presentasi yang disampaikan itu nanti ada yang bentuknya teks kayak gini, modul ya. Ada gambarnya juga, mungkin ada link yang bisa diklik, mungkin juga ada video yang akan ditampilkan gitu. Jadi sama juga kayak misalnya kalian bikin tugas nanti ya, em, dari poster yang kalian bikin itu ada screenshot studi kasusnya gitu, kemudian ada tulisan, ada mungkin infografis yang kalian bikin gitu ya. Jadi the ability to meaningfully sample and remix media content gitu ya. Jadi kita memisahkan budaya dan menyatukannya kembali gitu. Nah, ini juga perlu dipikirkan lebih mendalam tentang implikasi etis dan hukum dari penggunaan kembali konten media yang ada. Jadi kalau misalnya kita melakukan remix konten kayak gini guys, itu harus berdasarkan etika dan hukum yang resmi gitu ya. Jangan sampai kita dituntut karena copyright dan lain-lain. Ya, remixing media konten membutuhkan apresiasi terhadap struktur yang muncul dan potensi makna yang terpendam. Ini nanti sampai dari berbagai macam yang dikumpulkan jadi satu itu punya makna tersendiri ya. Yang mana itu adalah hasil karya dari kalian atau si content creator. Kemudian yang selanjutnya ada skill multitasking. Nah, multitasking ini biasanya banyak dilakukan terutama oleh perempuan ya yang punya skill multitasking ini. Biasanya kalau ibu-ibu tuh kan dia bisa masak sambil dengerin radio misalnya, atau sambil nonton TV atau sambil ngangkat pakaian atau sambil nyetrika gitu ya dalam satu waktu. Nah, tapi yang perlu dicatat di sini multitasking kalau dilakukan di media digital itu yang satunya tuh harus yang fokus, yang satunya harus bisa yang dikerjakan nyambi-nyambi gitu guys. Jadi harus tetap dipilih kalau mau multitasking ya. Nggak bisa misalnya kayak misalnya kalian ikut 2 Zoom sekaligus, yaitu berarti yang satunya nggak bakal maksimal. Jadi kalau memilih multitasking itu misalnya yang satu dengerin Zoom, satunya sambil nyatet. Nah, itu kan masih berkorelasi dan bisa dilakukan dengan baik ya. Kemudian nih kayak gini juga nih contoh gambarnya, dia ngerjain tugas sambil ngemil, sambil makan, sambil minum. Itu masih make sense ya. Artinya mendukung untuk kegiatan satunya gitu. Nah, kalau misalnya keduanya sama-sama membutuhkan perhatian yang sama sama urgensinya, itu biasanya yang satu akan terkorbankan, gak akan efektif ya. Nah, dalam lingkup yang profesional ini misalnya seorang ibu yang bekerja dari kantor, kemudian dia sambil mengawasi anaknya di rumah dengan babysitternya misalnya melalui aplikasi CCTV kayak gini. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa bisa ditegur langsung gitu ya dari HP-nya dengan melihat CCTV ini. Oke, contoh lainnya lagi, multitasking ini adalah refugees mendengarkan lagu Indonesia saat berjalan pulang. Nah, ini bisa lebih menghemat waktu ya. Jadi dia sambil pulang tuh sambil ngedengerin, sambil belajar bahasa Indonesia. Kemudian ya ini yang tadi saya sudah sebutkan ya. Memantau suatu perkembangan kasus atau percobaan di sela-sela aktivitas, belajar online sambil mencatat, cek CCTV anak saat bekerja. Gitu. Jadi multitasking ini harus dipilih jenis pekerjaan yang mau dilakukan supaya dia bisa efektif semuanya. Ya, kenapa? Karena ini multitasking melibatkan metode pemantauan dan menanggapi lautan informasi di sekitar kita.
Ya, multitasking adalah perhatian parsial secara terus-menerus. Jadi salah satu kegiatan yang lainnya itu harus parsial ya, bisa diperhatikan secara sebagian-sebagian meskipun continue ya. Oke, skill selanjutnya adalah distributed cognition. Nah, ini adalah the ability to interact meaningfully with tools that expand mental capacities. Ya, ini pengertian singkatnya adalah kita tuh mendapat pengetahuan dari internet, terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kayak misalnya kalian main games SimCity, terus dari situ kalian belajar, oh cara bertetangga yang baik itu kayak gini, itu oh cara ngomong yang baik dengan tetangga tuh kayak gini. Terus itu kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini sudah menjadi skill distributed cognition. Yang mana kalau misalnya kita lakukan terus-menerus, ini akan memperluas kapasitas mental kita ya. Skill kita jadi bertambah, kemudian keterampilan kita juga jadi bertambah gitu ya. Kayak misalnya sekarang kalian dengerin kuliah literasi digital. Terus dalam kehidupan sehari-hari kalian praktekin gitu ya. Misalnya sesimpel jadi bikin konten tentang literasi digital, sharing ke orang-orang. Atau misalnya yang lebih simpel lagi ketika kalian buka Instagram, kalian jadi sadar tuh bahwa kalian sedang mengkonsumsi media sosial dan jangan sampai terlena. Nah, itu kan sudah distributed cognition juga. Artinya apa yang kalian dapatkan dari kuliah online literasi digital itu kalian terapkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang lama-lama itu akan memperluas mental kapasitas kita. Gitu ya. Nih katanya Bapak Roy P. Ini when I say that intelligence is distributed, I mean that the resources that shape and enable activity are distributed in configurations across people, environments, and situations. In other words, intelligence is accomplished rather than possessed. Gitu ya. Jadi pengetahuan yang didapat itu accomplish ya. Bukan cuma didapatkan saja gitu. Oke, ini contohnya yang saya buat di sini adalah ya kayak ini saya dapat pengetahuan tentang FOMO gitu. Kemudian saya buat kontennya, saya bagikan ke orang-orang di akun Instagram saya ya. Sesimpel ini contohnya ya. Distributed cognition gitu. Ini yang saya lakukan. Nih, contohnya mengamati postingan yang trending, menerapkan hasil analisis tersebut dan mendiskusikan hasilnya di kelas atau komunitas online. Gitu ya. Selanjutnya ada collective intelligence. Nah, collective intelligence ini adalah skill untuk pool knowledge and compare notes with other toward a common goal. Nah, ini yang banyak orang-orang lakukan saat ini di Twitter. Ya, jadi fungsinya Twitter kan sekarang tuh lebih untuk diskusi ya, debating such an issue yang lagi marak, yang lagi hype gitu ya. Jadi collective intelligence ini adalah kita menyatukan pengetahuan kita, biasanya di kolom-kolom komentar gitu, saling berbagi pengetahuan. Tapi yang terjadi di Indonesia biasanya kasusnya kalau di kolom komentar itu bukan berbagi pengetahuan ya, dan memperluas pengetahuan, tapi biasanya berantem dan saling hate comment. Nah, itu sudah menyalahi sebenarnya ya. Nah, contoh yang paling gampangnya di sini adalah acara ILC atau Mata Najwa ya. Kenapa? Karena biasanya di forum-forum ini ditampilkan pakar-pakar yang lengkap gitu ya. Misalnya di sini mengupas isu tentang benarkah RS mengcovidkan semua pasien meninggal. Nah, di sini ada pengamat budaya, ada yang pembuat vaksin gitu ya, ada yang jurnalis, ada yang dokternya langsung gitu ya. Jadi ada yang dari pakar hukumnya juga. Jadi itu lengkap gitu. Jadi di sini berbagi pengetahuan menuju tujuan bersama ya. Makanya di sini tulisnya adalah ability to pull knowledge and compare notes with others toward a common goal. Jadi ada tujuan bersama di sini ya. Gitu. Nah, ini adalah social production of knowledge. Jadi dia
diartikan juga sebagai produksi sosial dari pengetahuan. Kenapa? Karena kolektif ya, dilakukan kolektif untuk mengumpulkan berbagai pengetahuan tentang suatu hal. Tujuannya tadi common goal untuk mendapatkan solusi bersama. Oke. Nah, di sini tuh logikanya ya guys, dalam skill collective intelligence ini adalah bahwa everyone knows something, nobody knows everything. And what any one person knows can be tapped by the group as a whole. Jadi dalam teori ini, skill ini berpandangan bahwa setiap orang tuh pasti punya pengetahuannya masing-masing dan itu harus dihargai gitu. Makanya bisa terjadi yang namanya collective intelligence dan gak ada saling ngatain gitu ya. Kalaupun berdebat itu juga dalam rangka berbagi dan menyatukan pendapat karena tadi ada yang namanya tujuan bersama. Ini ya. Contoh lainnya selain ILC dan Mata Najwa adalah aplikasi forum diskusi online untuk belajar bahasa Inggris. Oke, Kaskus ya, tempat orang berdiskusi dan berbagi pengetahuan juga ya. Twitter, kemudian Wikipedia. Karena di Wikipedia semua orang bisa menambahkan informasi ya. Nah, skill selanjutnya adalah judgment. Nah, ini kalau di skill literasi medianya Bapak Potar kemarin, ini adalah skill menganalisa sampai mengevaluasi. Ini namanya judgment di sini ya. The ability to evaluate the reliability and credibility of different information sources. Bagaimana membedakan fakta dari fiksi, argumen dari dokumentasi, nyata atau palsu, dan pemasaran dari enlightenment. Itu kayak misalnya kalian tuh nonton misalnya di sela-sela YouTube biasanya kan muncul iklan pembersih wajah misalnya. Nah, itu biasanya di berangkatnya tuh permasalahan dari kulit kusam kayak gitu-gitu ya. Nah, itu tuh kalian bisa harus bisa membedakan itu tuh dibuat supaya kita beli produknya atau memang itu pengetahuan yang diberikan kepada kita gitu. Jadi harus bisa membedakan. Ya, kebanyakan kan kita beli produk itu karena copywriting ya, karena copywritingnya menarik dan membuat kita tertarik karena kayak misalnya sesuai banget nih dengan permasalahan sehari-hari aku, kulitnya kusam misalnya gitu. Sehingga kalian terbujuk untuk membeli. Nah, padahal itu bukan pencerahan ya, itu adalah strategi pemasaran. Nah, sekritis itu harusnya skill judgment ini bisa kalian nilai. Nih, critical question about the information itu biasanya ya sama kayak kemarin ya, yang menganalisa ya 5W plus 1H, flow of news, bagaimana aliran dan pola informasi tersebut disampaikan, angle-nya ngambilnya dari sudut pandang siapa, kemudian differences between other media. Nah, ada kegiatan verifikasi juga yang membandingkan dengan media-media lainnya supaya kita bisa menilai benar-benar tentang sebuah informasi atau sebuah film atau konten media lainnya itu tuh baik atau buruk gitu ya, kemudian benar atau salah. Nah, contohnya di sini ada film magazine cover analysis. Nah, di sini aja udah ya ini adalah analisis tentang menilai cover magazine. Tuh ya. Film magazine aja di covernya aja dianalisis sedemikian rupa ya. Ini juga merupakan sebuah pengetahuan gitu. Jadi dibuat analisisnya yang objektif dan mendalam. Terus contoh lainnya lagi adalah copywriting. Headline dahsyat copywriting. Nah, ini biasanya ya ini adalah strategi pemasaran tapi biasanya kita terbujuk ya karena saking pinternya copywritingnya gitu. Jadi kayak kita merasa itu sebuah pencerahan padahal itu sebuah strategi supaya barangnya dibeli dan laku. Oke, next ada skill transmedial navigation. Nah, ini biasanya udah sering banget kita lakukan. Contoh paling gampangnya yang saya tampilkan di sini adalah learning management system kita, LMS kita yang biasanya di dalamnya terdapat banyak bentuk media ya. Kayak misalnya ini ada link meeting ya, kalian bisa ngikutin webinar kayak sekarang kalian dengerin saya. Kemudian ada bentuk modulnya juga. Ini kan medianya bentuknya beda ya. Kemudian bisa ada infografis juga kadang-kadang. Terus ada video yang bisa ditonton juga. Terus ada
tugas juga yang bisa kalian upload file di dalamnya, macam-macam ya. Ada kuis juga kadang-kadang ya. Ini namanya transmedia navigation, yaitu kita melayari ya, navigasi itu kan pengertiannya melayari. Kita melayari berbagai bentuk media, berbagai jenis media untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh tentang suatu hal yang sedang kita pelajari. Nah, dalam hal ini kalian sedang melakukan transmedia navigation untuk mengakses mata kuliah ini ya, mendapatkan pengetahuan tentang literasi digital participatory culture. Nah, makanya di sini pengertiannya adalah the ability to follow the flow of stories and information across multiple modalities. Nah, multiple modalities yang dimaksud di sini adalah berbagai bentuk media. Mau itu cetak, audio, audio visual gitu ya. Kita akses semuanya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang utuh. Gitu. Contohnya ini selain LMS, ya ini contohnya yang paling tepat emang LMS ya. Kemudian juga biasanya juga kita kalau misalnya browsing gitu kan, itu biasanya kita nggak cukup dapat dari satu situs, kita akan lihat video YouTube-nya mungkin di TED Talk gitu. Kemudian kita akan cari lagi sumber lainnya di e-book misalnya. Nah itu juga sudah transmedia navigation. Oke, nah ini contoh lainnya ada Pokemon and Marvel. Properti anak-anak ini menawarkan banyak titik masuk, memungkinkan berbagai bentuk partisipasi, dan memfasilitasi minat banyak konsumen. Ya, Pokemon, kemudian Marvel gitu ya. Apalagi mau Pokemon terakhir ada gamesnya yang di dunia nyata ya. Jadi itu juga bukan cuma dunia digital, tapi juga kita ikut bermain juga di dunia yang nyata gitu. Nah biasanya kalau produksi-produksi kayak gini guys, kita tuh kalau produksi film gitu itu pasti punya sampai ke bentuk printnya atau bentuk nyata yang bisa kita pegang gitu ya, kayak misalnya gimmick MOOC gitu, misalnya poster, terus apa lagi biasanya like stick gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh itu juga bentuknya itu bisa dibikin sampai nyata. Jadi transmedia navigation antar multiple modalities bentuk-bentuk media ini juga bisa sampai ke bentuk dibikin yang nyata gitu ya. Nggak cuma bentuk digital. Oke, nextnya ada skill networking. Nah, ini skill untuk berjejaring. Ya, the ability to search for, synthesize, and disseminate information gitu ya. Ya, kalian juga kan kemarin juga sudah melakukan nih ini ya. Jadi kalian cari studi kasus, terapkan materi literasi media, kemudian kalian bikin kesimpulan setelah menganalisis ya. Kemudian kalian sebarkan informasinya. Lewat apa? Lewat media sosial kalian yaitu Instagram. Contoh paling gampangnya skill networking atau berjejaring ini bisa dilihat dari content creator yang viewernya tinggi ya. Kenapa? Karena itu kan mereka bisa sangat cepat menyesuaikan diri dengan isu yang terjadi sekarang gitu kan ya. Sehingga orang-orang tertarik untuk menonton gitu. Isu-isu yang menjadi perhatian audiensnya, kemudian dia sintesis gitu ya, bikin kontennya, kemudian dia bagikan di akun YouTube-nya kayak gitu. Contoh paling gampangnya di sini ada Deddy Corbuzier ini yang biasanya dia akhirnya lama-lama jadi YouTube tempat klarifikasi ya, karena saking cepatnya dia merespon isu-isu yang sedang jadi concern bagi masyarakat. Oke, selain kolaborasi YouTuber, ya mereka kan saling berkolaborasi ya. Ini juga contohnya bisa komunitas online profesi. Kenapa? Karena dari sini biasanya bisa dapat pekerjaan yang manfaatnya nyata buat kehidupan ya. Kayak misalnya LinkedIn gitu. Kemudian bisa juga gerakan bersama pada suatu isu. Misalnya gerakan makin cakap digitalnya Kominfo. Nah ini biasanya Kominfo, Japelidi, dan
influencer ini saling bekerja sama dalam gerakan ini ya untuk membuat dan mencerdaskan masyarakat Indonesia tentang literasi digital. Networking juga menyeratkan kemampuan kaum muda untuk secara efektif memanfaatkan jejaring sosial dan menyebarkan ide dan produk mereka sendiri gitu ya. Jadi kalian tuh yang misalnya apalagi yang like-nya banyak, komennya banyak ya, responnya banyak ya, itu berarti kalian juga jejaringnya banyak gitu ya. Kemudian nah ini saat ini seorang siswa yang pandai bukan lagi orang yang secara pribadi memiliki berbagai macam sumber daya dan informasi untuk dipilih, melainkan orang yang mampu dengan sukses menavigasi dunia informasi yang sudah melimpah dan terus berubah. Jadi ini kecepatan untuk kita bisa memahami fenomena yang terjadi di dunia ya. Tadi kan the ability untuk search for gitu. Kemudian sintesis dan disseminate information dan akhirnya berjejaring ya, networking gitu. Contoh gampangnya ya adalah para YouTuber ya yang viewernya tinggi. Next itu adalah negotiation. Kalau nggak salah ini terakhir. Ya betul. Ini skill yang terakhir negotiation. Ya negotiation itu the ability to travel across diverse communities, discerning and respecting multiple perspectives, and grasping and following alternative norm. Gitu. Jadi negosiasi ini mulai dari negosiasi dengan diri kita sendiri dulu. Misalnya kita nggak sengaja nemuin di media digital itu konten-konten yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang kita pegang. Kayak misalnya sesimpel Deddy Corbuzier merokok gitu kan, waktu-waktu dia bikin kontennya. Nah itu kan bagi umat Islam rokok itu haram gitu ya. Kemudian itu bisa menginfluence orang-orang untuk anak-anak muda yang pemikirannya belum kuat, yang konsep dirinya belum kuat, itu juga bisa ikut mencontoh merokok juga kayak gitu. Nah, itu gimana tuh kita negotiate dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang kita anut gitu ya, yang kita pegang gitu, yang diajarin keluarga kita dari kita kecil gitu. Nah, itu gimana kita bernegosiasi dengan hal itu? Apakah kita jadi ngambek gitu ya, jadi ngeban gitu, ngeban yang kita nggak akan tonton lagi gitu, atau kita akan ya udah gitu kayak ambil baiknya dan jangan dicontoh yang jeleknya gitu, atau bahkan kita akan malahan ekstrim kayak oh yang keren tuh yang kayak gini nih aku juga harus ngerokok. Nah itu yang mana tuh? Itu the way we negotiate with ourselves ya kalau nemu sesuatu yang nggak sesuai gitu. Jadi gimana kita bernegosiasi dengan hal itu juga merupakan sebuah skill gitu ya untuk tetap menjadi benar, baik dan positif gitu. Karena kalau negatif ya jadinya nggak baik ya dan tidak benar gitu. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas ya, ketika kita berkomunitas dengan orang-orang yang beda-beda nih, kayak misalnya fandom K-pop ya, fandomnya NCT misalnya, itu kan nggak semua orang di dalamnya sama. Kayak kemarin yang acaranya yang di Jakarta dibubarin kan, itu kan sebagian menyalahkan sebagian yang lain yang nggak bisa tertib ya, sehingga akhirnya dibubarkan. Itu kan beda tuh berarti nilai yang dianut yang sebelah sini tertib gitu ya, yang sebelah sana nggak sabaran gitu, mereka kena kena hype-nya gitu sehingga banyak yang pingsan dan lain-lain gitu, sampai akhirnya acara itu dibubarkan pun muncul hashtag ya, hashtag sorry ya, minta maaf ya ke NCT-nya karena nggak bisa tertib dan nggak bisa akhirnya dibubarkan kayak gitu-gitu, dan banyak yang menyayangkan hal tersebut. Nah itu tuh juga tuh itu gimana tuh kita kita bernegosiasi dengan orang-orang yang punya nilai yang beda gitu ya, atau ketika kita berkomunitas dengan yang beda di media digital itu gimana tuh kita negosiatnya, apakah apa yang akan kita lakukan gitu ya, apakah kita tetap bisa mencapai tujuan bersama dalam komunitas tersebut, atau kita nggak mampu negosiasi terus misalnya kita tinggalin aja, atau kayak kecewa ya kecewa aja gitu dan jadi ngambek sendiri misalnya gitu, atau
akhirnya ya apa gitu. Bagaimana cara kita bernegosiasi dengan hal itu, gitu ya. Karena budaya itu bisa beda-beda banget. Nah, contohnya di sini adalah Harvard Cultural in Diversity of Identity. Ya, jadi di Harvard itu ini gambarnya ya. Ini adalah para mahasiswa Harvard yang di sana mereka pas baru datang itu langsung dikasih badge yang menunjukkan identitas mereka ya, identitas kultural mereka, apakah mereka Muslim, Yahudi, kayak gitu-gitu atau misalnya mereka em, penganut apa gitu atau pengikut kelompok apa, misalnya mereka eh lesbi, gay, biseksual kayak gitu juga juga ada badge-nya dan di situ nggak ada orang yang ngejudge gitu ya. Semuanya bisa belajar dengan baik dan apapun perbedaan itu dirangkul. Yang penting tujuannya adalah untuk belajar bersama di Harvard gitu. Nah, contoh lainnya ada game multi pemain masif World of Warcraft. Nah, ini telah menghadapi kontroversi tentang pembentukan kelompok khusus pemain-pemain dengan LGBTQ gini ya. Ini juga apa yang akan kalian hadapi gitu. Biasanya orang tua tuh ya yang mereka eh, karena mereka tujuannya untuk menjaga takut anaknya kejebak, keikut kayak gitu-gitu ya. Padahal kalau generasi mudanya mah kuat-kuat aja ya. Nah, itu biasanya para orang tua tuh yang amat sangat menentang gitu. Masalahnya tuh kita sekarang kan going global ya dan internet itu bukan sesuatu yang bisa kita cegah gitu. Yang ada kita harus bisa menguasai supaya juga yang bertahan di internet itu yang baik-baik gitu ya, bukan yang buruk-buruknya aja ya. Perang nilai itu akan selalu terjadi sampai kapanpun. Semua orang tuh memperjuangkan nilai dan kebebasannya masing-masing kan. Oleh karena itu ya kita harus berpegang dengan kuat pada nilai-nilai kita yang positif sehingga nanti di internet itu juga bisa menjadi positif gitu ya. Nah, ini skill untuk bernegosiasi gitu. Kemudian definisi keterampilan negosiasi ini ada dua cara. Pertama, kemampuan bernegosiasi antar perspektif yang berbeda. Kedua, kemampuan untuk bernegosiasi melalui komunitas yang beragam. Ini tadi ya, antar kelompok gitu ya. Misalnya beda-beda pilihan politik gitu. Kalau sampai berantem ya berarti nggak mampu bernegosiasi ya. Nanti itu kalau misalnya udah musim pemilu tuh biasanya itu akan sangat panas sekali. Semua kelompok keluar gitu. Kemudian, nah ini eh, kemampuan negosiasi antara perspektif yang berbeda, antara nilai yang berbeda. Mengembangkan pemahaman tentang konteks di mana komunitas budaya yang menjadi perbedaan tersebut berada atau beroperasi gitu. Dengan kita berinteraksi dengan orang yang punya nilai yang beda-beda, perspektif yang beda-beda, itu juga akan memperluas pengetahuan kita ya dan menambah kemampuan kita untuk bernegosiasi untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, setiap skill yang telah kita identifikasi di atas mewakili cara berpikir, cara memproses informasi, dan cara berinteraksi dengan orang lain untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan. Dalam konteks media digital tentu saja ya. Ini adalah skill atau keterampilan yang memungkinkan partisipasi dalam komunitas baru yang muncul dalam masyarakat berjejaring gitu. Karena kita semua akan menjadi masyarakat digital atau digital society yang mau nggak mau harus mampu dan punya skill berjejaring yang baik. Maka tadi semua skill di atas itu wajib banget kita kuasai supaya kita bisa jadi digital society. Digital society tentu pengertiannya dalam konteks yang baik ya. Kalau misalnya masih kena efek negatifnya, sesimpel kayak ngikutin Deddy Corbuzier ngerokok karena dia kelihatan keren di YouTube, padahal itu nggak baik, ya berarti belum mampu jadi digital society ya, karena terpengaruhnya hal-hal yang negatif-negatif gitu ya, bukan yang baik-baik. Oke, ini daftar pustakanya. Nah, ini adalah materi kita hari ini, guys. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang setiap skill yang sudah saya presentasikan?
Ada negotiation, kemudian networking, kemudian transmedia navigation, ada judgment, ada collective intelligence, distributed cognition, multitasking, appropriation, penyesuaian ya, menyesuaikan, penyesuaian kalau bahasa Indonesianya, menyesuaikan supaya jadi satu konten yang punya makna sendiri dan bagus. Kemudian performance, simulation, dan play. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke penjelasan tugas ya.